Nah, Kian Atari ini dari sekolah Dari mana SMP ini? Ical Izah. Oke. Um, Teman-teman semua, apakah suara saya terdengar Sangat jelas jelas? saja. Jelas. Oke, siap. Terima kasih. Mulai jam berapa Tata? Kita akan dimulai 9.20. Oke. Sambil menunggu peserta yang lain untuk bergabung dalam Zoom kita. Oke, buat teman-teman semua nih, sebelumnya aku mau nanya, udah berapa persen kesiapan kalian untuk mengikuti lomba Airfest? Dengan H-4 ini kita menuju acara Airfest. Mungkin ada yang sudah 90%, udah gak sabar banget nih buat ikut lomba Airfest. Boleh tulis di Sudah kolom chat sabar atau banget Tata. kalian juga ngomong langsung juga boleh open mic. Oke, 80% berarti sudah lumayan siap ya untuk mengikuti lomba kita. Sebenarnya kita juga nih panitia Airfest sudah tidak sabar lagi untuk ketemu kalian nanti dalam acara Kainas Selatan Selatan. Halo Alia, Alia Arum dari MTSN 1 Pandeglang. Oh, kamu ikut Olimpiade IPA. Masya Allah. Jenjang apa kalau boleh tahu? MTSN. Ujian praktek renang. Jadi saya ibunya mewakili. Oh, oh ya Ibu. Oke. Sudah tidak sabar ikut Airfest. Wah, sama nih kita juga termasuk aku nggak sabar banget buat ketemu kalian di Airfest nanti. Nah, nanti kita di Airfest ini kebetulan nanti bakal ada bazar. Kita buka stand makanan dari Lula Bazar. Kalian bisa membeli makanan ayam, mungkin mie atau bakso goreng dan banyak yang lainnya. Nah, di Airfest kami juga menyediakan foto box. Mungkin kalian bisa mengabadikan momen bersama teman-teman atau bersama guru-guru untuk foto bersama.
Oke, selamat bergabung kepada peserta. Em, Alhamdulillah kita sudah 63 peserta dan 3 menit lagi mungkin kita mulai. Oke, sebelumnya aku mau sapa dulu nih. Aura Silviana ada. Ara, halo Aura. Boleh on cam, Aura? Atau kamu juga boleh jawab open mic. Aura Silviana ada. Kamu kembali dengan Indra. Ini Oke, 1 menit lagi kita akan dimulai ya. Karena kita harus makan day on time. Kiranya yang telat. Oke, selamat datang kepada peserta yang baru bergabung. Oke, sekarang sudah 9.20. Bisa kita mulai ya semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ines Hamizah sebagai panitia RFES. Di sini saya akan memaparkan beberapa ketentuan-ketentuan yang ada di lomba RFES Girl. Oke. Yang pertama, ketentuan Technical Meeting RFES Girl 2025. 1. Seluruh peserta wajib mengikuti Technical Meeting. Jika berhalangan, dapat diwakilkan oleh perwakilan sekolah. Kedua, ketidakhadiran tanpa pemberitahuan dianggap menyetujui seluruh hasil teknik. Kan 2 kesempatan bertanya untuk seluruh peserta. Selebihnya, boleh ditanyakan via WhatsApp. Keempat, peserta dilarang melakukan interupsi tanpa izin moderator. Kelima, jika ada ide atau saran dari peserta, hanya bisa dibahas dan disepakati saat technical meeting. Keenam, rekap hasil technical meeting akan dibagikan melalui grup resmi peserta RFES. Ketujuh, panitia menyediakan rekaman video bagi peserta yang berhalangan untuk mengikuti pelaksanaan technical meeting. Dan yang terakhir, setelah technical meeting selesai, aturan dianggap final dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, yang selanjutnya adalah ketentuan umum Lomba RFES Girl 2025. Sederajat. Kedua, peserta wajib mengikuti technical meeting online via Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada 26 April 2025. Ketiga, setiap pendamping wajib bergabung di grup WhatsApp.
Keempat, peserta menggunakan seragam saat mengikuti kegiatan Airfest. Kelima, peserta dilarang membawa benda tajam, obat terlarang, vape atau rokok, dan seluruh barang yang berbau pornografi. Ketentuan registrasi Lomba Airfest 2025. Pertama, registrasi akan dibuka pada pukul 08.00 hingga 08.50 waktu Indonesia Barat. Kedua, lokasi registrasi bertempat di Gedung Sara atau di depan kantor Guru Putri yang insya Allah nanti akan dipandu oleh panitia Airfest. Yang ketiga, peserta mengisi lembar registrasi jenjang masing-masing. Keempat, peserta yang dapat akan mendapat konsekuensi sesuai dengan yang tertulis pada Juknis. Syarat umum penginapan resmi sebagai peserta atau pembina peserta Airfest. Yang kedua, peserta yang menginap wajib registrasi terlebih dahulu kepada panitia Airfest. Nanti untuk registrasi ini bisa panitia Airfest kami pandu untuk peserta yang ingin menginap. Ketiga, kapasitas kamar terbatas, maka akan disesuaikan dengan urutan saat mendaftar. Untuk kamar kami ini disediakan satu kamar maksimal 10. Empat, pendaftaran akan ditutup jika kuota kamar telah terpenuhi. 5, penginapan hanya berlaku selama acara berlangsung. Fasilitas yang disediakan. 1, kamar tidur plus kasur. 2, kamar mandi. 3, kipas angin. 4, dispenser air minum, makan. Nah, untuk makanan ini, kami dari Panitia Airfest menyediakan beberapa paket makanan yang sudah diberi di grup Airfest peserta. Atau mungkin teman-teman mau sambil jajan-jajan, uh, bazar untuk bazar di Airfest ini kebetulan buka hingga malam ya, mungkin sambil jajan-jajan santai bisa. Selanjutnya, aturan umum penginapan. Satu, peserta wajib menjaga kebersihan dan dilarang rokok di sekitar penginapan. Dua, dilarang merusak fasilitas yang tersedia. Ya, dilarang membuat kegaduhan di area penginapan, barang-barang berlarang seperti narkoba, senjata tajam, dan sebagainya. Cuma, panitia tidak bertanggung jawab atas barang pribadi peserta. Oke. Eh, di sini sampai sini apakah ada dari teman-teman semua peserta Airfest yang ingin menginap di airstay kami? Boleh on mic mungkin? Ada yang tertarik untuk menginap dalam Airfest ini sambil menunggu dan kebetulan di hari kedua tanggal 2 Mei itu nanti bakal ada gestar kami yaitu Kak Sherly Anavita ya bisa sambil em, menunggu Kak Sherly bisa menginap dalam airstay kami. Ih, coba WA sambil lah nelponan we gitu i. Tah, sambil lah. Ya, bagaimana? Untuk menghindar itu. Udah apa ya? Maaf Ibu, bisa diulang Jangan atau mungkin telepon. bisa ditulis di kolom chat. Oke, sampai sini dapat dipahami teman-teman.
Atau ada yang ingin ditanyakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua? Suara saya apakah terdengar jelas? Ya. Untuk menginap itu ada kuota berapa ya, Ustazah? Kami menyediakan 3 ruangan. Dalam satu ruangan itu terdapat 10 orang maksimalnya. Bisa diisi oleh peserta dan pembimbing. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin bagi kawan-kawan yang sinyalnya kurang bagus, mungkin bisa pindah tempat, mencari sinyal yang lebih bagus. Ustazah. Eh, Oke, Kak maaf baru bergabung tadi habis aja sedikit. Ini sudah diinfokan ke untuk peraturan lomba ya. Belum, kebetulan ini baru dibacakan ketentuan-ketentuan ketentuan teknik meeting, ketentuan lomba. Kami belum membacakan peraturan lomba-lombanya. Ya. Nah, untuk Balimpes itu di tanggal 1 Mei. Nah, lomba berakhir di jam sebelum zuhur. Tapi di habis zuhur kami ada talk show bersama Kak Sherly dan saat sore setelah asar akan ada penutupan Airfest dan pembagian juara-juara. Talk show itu seperti seminar, eh, seminar dan kami mengundang guest star Kak Sherly Anavita. Jadi ya, nanti kita ngobrol bareng bersama Kak Sherly. Tidak, lomba kami laksanakan dari tanggal 1 hingga tanggal 2. Bedanya di tanggal 2 ini kami laksanakan hanya sampai sebelum zuhur saja. Itu lomba sudah selesai. Pildacil di hari pertama setelah pembukaan. Tepatnya di panggung utama. Oke, mungkin untuk rundown acaranya nanti akan di-share di grup peserta Airfest. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang lain mungkin bisa saya serahkan kepada moderator selanjutnya yang akan membacakan petunjuk teknis perlombaan-perlombaan Airfest ini. Oke, kepada Oke. Selanjutnya kepada Kak Dia selaku moderator selanjutnya akan saya serahkan. Oke, terima kasih. Hmm?
Yang ini ambil sih ada yang udah. Atau di dia, meeting ada di dia. Kita dong, terus kita mau hotspot dulu. Lalu orang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo Oh, semuanya, apa kabarnya pagi ini? Marake Oke, kacamata. sebelumnya perkenalkan nama saya Dia. Di sini saya sebagai moderator yang akan menjelaskan petunjuk teknis terkait dengan lomba public speaking dan literasi. Oke. Sebelum kita masuk pada pembahasan petunjuk teknis, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah bergabung dalam perlombaan tes kali ini. Teman-teman semuanya, untuk perlombaan public speaking dan literasi ini merupakan lomba offline yang bisa diikuti oleh maksimal 2 peserta per sekolah. Nah, untuk ketentuannya, untuk lomba public speaking nanti penampilan untuk dimulai. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan terkait dengan lomba cipta baca puisi, yaitu untuk jenjang SD dan SMP. Untuk pelaksanaannya, itu peserta diwajibkan hadir paling lambat 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Dan pembacaan puisi diberikan durasi dari 3 sampai 5 menit. Untuk tema puisi, yang SD itu adalah literasi, yang SMP ada Ibuku Adalah Pahlawanku, Persahabatan yang Tak Tergantikan, Rindu dan Kenangan, Ujung Masa Remaja, Menjadi Diri Sendiri, Pesona Alam Indonesia. Oke, selanjutnya terkait dengan perlengkapan. Peserta diperbolehkan membawa aksesoris untuk penampilan dan dilarang menggunakan backsound atau efek suara tambahan. Dan peserta bisa didiskualifikasi jika peserta tidak hadir dalam perlombaan, peserta melakukan keributan dan naskahnya diketahui mengandung unsur plagiasi, sara ataupun pornografi, maka akan didiskualifikasi ya. Untuk kriteria penilaiannya, pertama ada intonasi, gestur tubuh, kelancaran, isi teks, pengucapan dan artikulasi. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan lomba perlombaan cipta cerpen untuk jenjang SMP dan SMA. Untuk pelaksanaannya, durasi 90 menit untuk menulis cerpen di tempat dan wajib menyerahkan kepada panitia sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Untuk temanya sudah tertera di pojok teknis dan bisa dilihat juga di sini. Oke. Untuk perlengkapan, peserta diwajibkan membawa alat tulis masing-masing, dilarang bawa contekan atau catatan, dan panitia nanti akan menyediakan kertas tambahan yaitu kertas folio. Oke, selanjutnya, apakah sampai sini paham? Nanti untuk pertanyaan akan saya buka di akhir ya. Oke, selanjutnya didiskualifikasi jika tidak hadir saat perlombaan, peserta menimbulkan keributan, diketahui membawa contekan atau menyalin, akan didiskualifikasi ya. Selanjutnya naskahnya mengandung unsur plagiasi, sara, dan unsur pornografi. Untuk kriteria penilaiannya, pertama ada kreativitas, penulisan, imajinasi, karakterisasi, dan kesesuaian dengan tema. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan pembahasan perlombaan speech untuk jenjang SMP dan SMA. Untuk pelaksanaannya, peserta itu wajib hadir paling lambat 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Jika peserta terlambat lebih dari 10 menit, maka akan mendapatkan pengurangan poin itu 10 poin. Nah, untuk durasi pembacaannya yaitu 7 sampai 10 menit. Untuk tema penampilan, untuk SMP yaitu literasi kunci pemuda sukses dan berprestasi. Sedangkan untuk SMA ada 3 tema yang bisa dipilih salah satunya. Pertama ada modernisasi peradaban Indonesia. Yang kedua, peran teknologi di dunia pendidikan. Dan yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia di tengah modernisasi. Namun tak genap. Oke. Selanjutnya kriteria penilaian. Pertama intonasi.
kelancaran, topik pembahasan, artikulasi, dan tata bahasa. Peserta akan didiskualifikasi jika tidak hadir saat perlombaan, menimbulkan keributan, melanggar ketentuan peraturan, dan naskahnya diketahui mengandung plagiasi, unsur sara, dan pornografi. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Selanjutnya, pembahasan terkait perlombaan Pildacil untuk jenjang SD. Nah, untuk Pildacil ini, lokasinya terdapat di panggung utama. Eh, Mohon maaf, nanti untuk pertanyaan saya akan buka di akhir pembahasan. Untuk teknis perlombaan, jadi peserta paling hadir paling lambat 10 menit sebelum perlombaan. Dan untuk durasi penampilan dari 5 sampai 7 menit. Tes pidato wajib menggunakan bahasa Indonesia. Untuk kriteria penilaiannya, pertama ada penguasaan materi, vokal, intonasi, dan ekspresi. Untuk tema Pidacil sudah tertera di Juknis, nanti boleh untuk para peserta Pidacil mengecek Juknisnya kembali. Nah, untuk peserta yang tidak hadir saat perlombaan, menimbulkan keributan dan naskahnya diketahui mengandung unsur plagiasi, sara dan pornografi, maka akan langsung didiskualifikasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya terkait dengan lomba yang sudah dipaparkan, boleh on mic ataupun menulis di kolom chat. Oke, baik untuk Kak Syifa Heliana, boleh? Izin bertanya, Kak, terkait dengan ketentuan Boleh. atau juknis pada lomba cipta baca puisi. Di sini saya ingin mengajukan 2 pertanyaan, apakah boleh atau bagaimana? Boleh, boleh. Pertanyaannya bagaimana? Ya, untuk pertanyaan pertama, itu apakah ketika kita menggunakan sebuah kostum, seperti tadi sudah disebutkan bahwa kita diperbolehkan untuk membawa aksesoris. Dan apakah kostum tersebut menjadi penilaian tambahan dalam penampilan pembacaan puisi? Juga untuk pertanyaan yang kedua, setahu saya, itu kita diminta untuk menulis terlebih dahulu puisinya. Dan setelah kita menulis puisinya, kita membacakan puisi tersebut. Dan apakah ketika kita membaca puisi yang telah kita buat dan juga tulis di tempat, itu apakah boleh membawa teks atau bagaimana? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, terkait dengan kostum yang digunakan saat penampilan, seperti yang sudah tertera terkait dengan kriteria penilaian, untuk kostum itu tidak masuk ke penilaian, tapi bisa digunakan untuk menjadi pendukung penampilan saja. Jadi biar lebih menghayati perannya. Dan untuk penulisan puisi itu nanti boleh disiapkan di rumah. Nanti di sini hanya tinggal membacakan saja. Tuh. Nanti ketika tampil itu boleh sambil membawa teks, tapi tidak fokus dilihat. Jadi selingan terlihat seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan mungkin yang ingin diajukan? Satu pertanyaan lagi boleh? Nanti sisa pertanyaannya boleh ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oh, tadi saya baca ada yang bertanya terkait dengan lomba speech itu menggunakan bahasa apa. Nah, jadi untuk lomba speech ini menggunakan bahasa Inggris ya. Boleh yang ingin bertanya angkat tangan, raise hand. Ya. Untuk speech ya, untuk speech, jadi untuk durasi penampilan speech yaitu minimal 7 menit dan maksimal 10 menit, seperti itu. Untuk kostum speech, jadi kalau speech itu dia tidak memakai kostum pun juga tidak apa-apa ya Bu ya, karena kostum itu tidak masuk pada kriteria penilaian. Afwan, boleh bertanya, Kak? Oh iya boleh. Oh iya, punten, Kak. Ingin memastikan ya, Kak, ya, dari pertanyaan yang tadi diajukan untuk yang cipta baca puisi, Iya. ternyata puisi ini boleh disiapkan dari rumah dengan memilih salah satu tema yang tercantum begitu ya, Kak, ya? Iya.
Oh, jadi ketika di tempat, anak-anak itu sudah bisa langsung lombanya hanya Menampilkan. menampilkan saja begitu ya? Iya, begitu. Oh, begitu. Jadi kalau tema, saya pikir anak-anak nanti akan ke tempatnya, baru nanti panitia yang menentukan salah satu tema. Ternyata tidak ya, Kak ya? Ya, jadi nanti pilih saja peserta mau pilih tema yang mana, nanti disiapkan di rumah. Ketika datang ke tempat perlombaan, bisa langsung dibacakan isinya, penampilannya. Oke, siap-siap. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama, Ibu. Oke. Selanjutnya, ada yang ditanyakan lagi terkait dengan perlombaan public speaking dan literasi ya. Baik, jika tidak ada, mungkin pertanyaannya nanti kalau pertanyaan menyusul bisa ditanyakan melalui via WhatsApp ya, dan akan kami jawab segera. Oke, terima kasih banyak Iya, aku semuanya. udah ngangkat tangan nggak di ini, nggak Jangan diwalu. Hah? Iya, maaf Kak, maaf. Maaf, Kak Lulu Zahra ya? Hah? Boleh Kak, maaf. Udah apa? Angkat tangan. Iya, maaf. Ini saya mau bertanya, kemarin itu di websitenya kan ada buku panduannya ya. Iya Dan di Kak. sana saya tuh baca kalau misalkan speech itu minimal waktunya 3 menit dan maksimalnya 5 menit. Hmm. Kenapa berbeda ya dengan yang ada di sini sekarang? Oh iya, mungkin kakak Ya. bisa cek lagi juknisnya karena kemarin kita telah mengalami perubahan juknis di webnya. Oh, begitu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya akan alihkan kepada moderator selanjutnya, yaitu Kakak Lila. Sekian, terima kasih. Ya kan? Saya tadi nggak salam, cuma selamat pagi ya. Jadi nanti Iya, oke. salam ya. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Dia. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat pagi semua Bapak, Ibu, dan kawan-kawan. Di sini saya, Khalila Maruniza, akan melanjutkan pembahasan petunjuk teknis perlombaan Airfest 2025 di bidang seni dan tahfiz. Adapun untuk lomba di bidang seni dan tahfiz, ada lomba poster digital, kaligrafi, dan MHQ. Kita langsung saja ke lomba yang pertama, yaitu lomba kaligrafi untuk jenjang SD dan SMP. Persekolah maksimal mengirimkan 2 peserta. Untuk jenis lomba kita adakan offline. Terkait pelaksanaan, lomba akan dilaksanakan di Masjid Aisyah binti Abu Bakar yang insya Allah akan dipandu oleh panitia terkait lokasinya. Durasi kaligrafi selama 120 menit dan peserta wajib hadir 10 menit sebelum lomba dimulai. Terkait perlengkapan, peserta membawa perlengkapan pribadi karena panitia hanya menyediakan media gambar berupa kertas berukuran A3. Dan peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu digital dan alat cetak. Peserta akan didiskualifikasi jika tidak hadir atau telat tanpa izin. Kedua, menimbulkan keributan. Ketiga, curang seperti meniru dan membawa contekan. Keempat, membuat karya yang bukan orisinil. Selanjutnya ada tema kaligrafi. Untuk jenjang SD, memilih salah satu dari 99 Asmaul Husna. Untuk jenjang SMP, membuat dari salah satu hadis yang telah disediakan panitia. Adapun untuk hadis
yang telah disediakan oleh panitia, peserta akan memilih secara acak pada hari perlombaan. Lalu peserta tidak diperkenankan menggambar makhluk hidup seperti manusia dan hewan dan jenis kaligrafi kontemporer. Adapun untuk kriteria penilaian kaligrafi dinilai dari keindahan, kebersihan, kreativitas, kesesuaian lafaz, dan pewarnaan. Oke, lanjut ke lomba selanjutnya, yaitu mohon maaf untuk peserta umum. Jadi bukan hanya 2 peserta saja, jadi boleh menambahkan gitu. Mohon maaf untuk terkait kuota peserta, boleh ditambahkan. Jadi per sekolah bisa mengirimkan 5 peserta. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu poster digital. Kita buka untuk jenjang SMA dan untuk jenis lomba online. Terkait pelaksanaan, pembuatan poster bisa dilakukan pada tanggal 30 April 2025, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Dan batas pengumpulan poster pada 1 Mei di pukul 8. Untuk tema poster digital itu sendiri, Pemuda Literasi dan Teknologi Indonesia Mendunia. Terkait kriteria penilaian, poster digital dinilai dari kesesuaian tema, visualisasi, kreativitas, deskripsi poster, dan jumlah likes. Peserta akan didiskualifikasi jika pertama, terlambat mengumpulkan, kedua, poster mengandung sara atau pornografi, yang ketiga, melakukan tindakan yang melanggar hak cipta seperti plagiat atau menggunakan karya yang telah dilombakan. Oke, kita lanjut ke perlombaan untuk jenjang untuk lomba MHQ offline. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di Masjid Aisyah seperti lomba kaligrafi. Untuk terkait petunjuk teknis masih sama dengan lomba kaligrafi, bedanya di kriteria penilaian Bapak Ibu kawan-kawan semua. Untuk kriteria penilaian MHQ ada di untuk kriteria penilaian MHQ dinilai dari tajwid, makhorijul huruf, dan kelancaran bacaan. Oke, kita lanjut ke teknis perlombaan MHQ. Babak ini berupa sambung ayat untuk juz yang diuji, jenjang SMP juz 29 dan 30, dan untuk jenjang SMA juz 29, juz 28, dan juz 1. Waktu sambung ayat maksimal 10 menit setiap peserta. Untuk terkait soal yang akan diberikan juri, peserta nanti akan mengambil amplop yang telah disediakan oleh panitia. Tiap amplop berisikan 3 pertanyaan. Peserta diberi waktu 10 detik untuk berpikir. Apabila ada 3 ketukan dari juri, itu tandanya babak itu dimulai dan babak itu berakhir. Apabila ada salah dalam menyambungkan ayat ataupun tajwid dan makhorijul hurufnya, ditandai dengan 1 ketukan dari juri. Untuk 2 ketukan dari juri, maaf, suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Kak. Oke, lanjut. Untuk 2 ketukan dari juri, artinya melanjutkan ke soal berikutnya. Dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Oke, kita buka untuk sesi tanya-jawab. Untuk 2 penanya, boleh ditanyakan? Ini. Disalin lagi. Boleh ingin bertanya, raise hand atau di kolom chat, open mic. Boleh izin bertanya, Kak? Oke, boleh Ibu. Oh iya, untuk kaligrafi, untuk yang SMP, tertulis bahwa hadis akan bisa diambil saat pelaksanaan gitu ya, Kak ya. Kalau Ya, baik, berdasarkan Ibu. pengalaman begitu ya, apakah bisa diberikan
pelaksanaan lomba mengingat untuk latihan gitu Kak. Misal panitia menyediakan 3 hadis nih. Nah, peserta bisa memilih salah satunya begitu Kak. Apakah mungkin bisa seperti itu Kak buat latihan? Oh, baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk sistem pemilihan hadis, jadi panitia akan menyediakan hadis-hadis yang familiar didengar oleh para peserta. Lalu, untuk hadis, nanti tidak ada pemilihan, Ibu, bukan seperti 3 hadis seperti itu, tapi jadi ketika dibuka kertasnya, itu hanya ada 1 hadis beserta artinya. Untuk sebelum perlombaan, tidak bisa, Ibu, karena ketika lomba dimulai baru eh, maaf, hadis itu baru dipilih secara acak oleh peserta. Di dalam hadis tersebut ada terjemahannya juga Kak. Ada, Ibu. Oh, berarti nanti di eh, pembuatan kaligrafinya juga harus dicantumkan kah? Tidak hanya hadisnya? Eh, untuk pencantuman terjemahan, Ibu, bersifat opsional, tetapi apabila dicantumkan itu lebih baik. Oh, begitu. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, Ibu, sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kak, kalau boleh mencantumkan logo sekolah di poster digital kita. Boleh, Ibu. Kalau yang isi yang 150 deskripsi itu dicantumkan di mana ya, Kak? Di caption, Ibu. Jadi nanti poster digitalnya di post, dan yang untuk 150 itu dicantumkan di caption. Kalau jenis posternya itu poster infografis atau poster publik ya, Kak? Untuk posternya infografis. Ya sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terkait lomba kaligrafi di saat hari H perlombaan, nanti disertakan nama dan asal sekolah. Oke, em, mungkin untuk sesi tanya jawab ini, karena kita tutup, dan saya akan alihkan ke moderator berikutnya, yaitu Kadifa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kalila. Perkenalkan, nama saya Diva Agustina Putri. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta Olimpiade dan Lomba Cerdas Cermat yang telah antusias untuk mengikuti lomba. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan petunjuk teknis Lomba Olimpiade dan Lomba Cerdas Cermat. Baik, di sini ada Lomba Olimpiade untuk ketiga bidang, yaitu IPS, IPA, dan Matematika, itu memiliki petunjuk teknis yang hampir sama. Bedanya itu hanya di jumlah soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketentuan khususnya. Yang pertama, peserta wajib hadir 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Peserta dilarang menyontek ataupun membawa catatan tambahan. Apabila melanggar akan didiskualifikasi. Peserta dilarang membawa alat elektronik ketika perlombaan sedang berlangsung.
Peserta wajib membawa alat tulis pribadi lengkap. Peserta wajib menggunakan pensil 2B. Untuk jumlah soal, Olimpiade IPA dan IPS terdiri dari 60 soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban, sedangkan untuk Olimpiade Matematika terdiri dari 25 soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban, dengan durasi waktu pengerjaan selama 120 menit, dan sistem penilaian jika jawaban benar plus 4, jika jawaban salah minus 2, jika tidak dijawab 0. Jawaban peserta ditulis di lembar jawab yang akan disediakan oleh panitia. Nah, setelah ini saya akan share materi-materi yang akan diujikan pada hari perlombaan. Saya akan memberi beberapa waktu untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman semua untuk mencatat atau screenshot. Nah, di sini yang pertama ada kisi-kisi Olimpiade IPA SD. Bagi Ibu Bapak atau teman-teman sekalian bisa langsung screenshot atau mencatat materinya. Jika sudah, silahkan ketik sudah di kolom komentar. Apakah sudah di screenshot? Baik, kita lanjut. Nah, yang kedua ada kisi-kisi Olimpiade IPA SMP. Saya hitung sampai 5 detik ya, Bapak, Ibu, atau teman-teman semua. 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi Olimpiade IPA SD. Kisi-kisi Olimpiade IPS SD. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi Olimpiade IPS SMP. Untuk Olimpiade MIPA di hari apa? Untuk semua Olimpiade itu akan dilaksanakan di hari pertama. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya ada kisi-kisi Olimpiade Matematika SD. Baik, kita lanjut. Untuk kisi-kisi nanti akan kami share di grup WhatsApp. Untuk lomba Olimpiade IPA itu individu, Kak. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke lomba cerdas cermat atau LCC. Nah, untuk lomba cerdas cermat itu terdiri dari jenjang SMP dan SMA. Setiap sekolah itu hanya bisa mengirimkan satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknis dan tata cara perlombaan. Di lomba cerdas cermat ini akan diadakan 2 babak. Yang pertama babak penyisihan dan yang kedua itu babak final. Nah, di babak penyisihan eh, peserta wajib hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Selanjutnya, babak ini akan dilaksanakan di Gedung Sarah
Nah, bagi peserta itu tidak perlu khawatir karena tidak tahu ruangannya di mana atau lokasinya di mana. Karena kami dari panitia akan mengarahkan semua peserta untuk memasuki ruangannya masing-masing. Selanjutnya, di babak penyisihan itu terdiri dari 40 soal pilihan ganda dengan durasi waktu pengerjaan selama 60 menit. Soal berupa pengetahuan umum. Selanjutnya, peserta menuliskan jawaban pada lembar soal yang telah disediakan oleh panitia. Untuk sistem penilaian di babak penyisihan, jika jawaban benar plus 2, jawaban salah minus 1, jika soal tidak diisi 0. Selanjutnya, untuk babak final, yang pertama, final akan dilaksanakan di kelas yang sama. Peserta tahap final merupakan 3 kelompok dengan nilai tertinggi pada babak penyisihan. Panitia akan berikan pertanyaan dengan sistem jawab rebutan. Selanjutnya, setiap kelompok wajib menekan bel terlebih dahulu sebelum menjawab soal. Kelompok yang pertama kali menekan bel merupakan kelompok yang berhak untuk menjawab soal. Apabila kelompok tersebut tidak dapat menjawab, maka pertanyaan tersebut akan dilempar ke kelompok yang lain. Untuk sistem penilaian di babak final itu jika menjawab benar plus 10, jika jawaban salah minus 5. Plus, untuk semua olimpiade itu individu. Nah, selanjutnya saya akan share materi yang akan diujikan pada lomba LCCPU. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, boleh langsung screenshot materi ini. Baik, apakah sudah? Baik, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan chat di kolom komentar atau raise your hand. Untuk lomba speech itu akan diadakan di hari pertama. Di tanggal 1 Mei. Baik, Kak, sama-sama. Untuk rundown acaranya akan kami share kembali di grup WhatsApp. Tidak masuk ke babak final akan mendapatkan sertifikat atau tidak ya? Ada pengabdian pada itu dilakukan dikirimkan. Minum. Untuk pengerjaan 40 soal di lomba cerdas cermat itu dilakukan secara per tim, Kak. Aduh, nyampe jam 11 loh, Mah. Jam 11 sudah kan. Untuk semua siswi dari Olimpiade IPA, IPS, Matematika, dan Lomba Cerdas Cermat akan kembali di grup WhatsApp peserta RPS.
Kak, sekali lagi, untuk rundown acara akan kami share di grup WhatsApp peserta RPS. Untuk lomba cipta cerpen akan dilaksanakan di tanggal 1 Mei di hari pertama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang tanyakan lagi, terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu di tanggal 1 sampai 2 RPS. Oke, itu ada itu tadi adalah paparan dari petunjuk teknis perlombaan-perlombaan Airfest Girl 2025. Sudah cukup jelas ya untuk semuanya. Untuk teman-teman, Bapak atau Ibu, terima kasih yang sudah hadir dalam Technical Meeting kali ini. Semoga acara kami di hari H berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat. Nah, oke, ya, sebelum kita tutup technical meeting hari ini, boleh untuk semuanya, teman-teman, ibu atau bapak, untuk on kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk open mic juga diperbolehkan, atau kita ngobrol-ngobrol saja. Kakak punten boleh satu lagi pertanyaan. Maaf tadi terlupa. Oke. Nah, ayo semua open kamera. Boleh Mungkin jika ada yang bertanya. ingin masih ditanyakan, peserta Airfest. Oke, semuanya sepertinya sudah on kamera ya. Kita mulai. Sediakan pose terbaik kalian. Oke, aku itu bareng-bareng. Aku hitung bareng-bareng ya. Jangan lupa berkarya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi gaya bebas ya kita sekarang. Lanjut. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa di RFS nanti. Untuk pertanyaan yang tadi belum terjawab, akan kami segera jawab di Dia udah pernah keluar. Di foto ya, kamu. Oke, sekian dari saya. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.